Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Aku udah lama banget nggak bikin. Kali ini aku bikin coffee bun, roti O atau roti boy KW ya. Biasanya kalian kalau ke mall itu kalian bakal nyium semerbak banget bau roti kopi ini. Dan ternyata bikinnya tuh mudah banget. Kita bikin pakai bahan-bahan yang bisa kita dapatkan di warung ya atau di toko bahan kue. Nah, di sini aku udah siapkan tepung beras, tepung terigu, ada kopi instan, putih telur, mentega dan gula halus. Nah, kita campurkan dulu beberapa bahan ini. Pertama-tama kita masukkan menteganya dulu. Harusnya setelah mentega ini masukkan apa tuh namanya, gula halusnya ya, tapi di sini aku malah masukin terigunya dulu. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata seperti ini. Kalau udah kecampur setengah seperti ini baru kita masukkan gulanya, kemudian ini kita aduk-aduk lagi, baru setelah itu kita masukkan tepung beras. Jadi tepung beras itu fungsinya untuk konsistensi toppingnya ya. Kemudian masukkan putih telurnya. Di sini aku pakai 2 putih telur. Nanti insya Allah untuk resepnya kalian bisa cek lengkapnya di caption ya. Nah, ini kemudian kita whisk sampai halus seperti ini, tidak ada yang menggumpal. Setelah itu kopi instannya ini kita kasih air hangat. Aku pakai sedikit air aja, hanya sekedar biar supaya kopi instan ini tuh larut aja ya. Nah, biar nggak pahit kita tambahkan pasta mocha ya. Jadi biar aromanya tuh juga kuat, biar nggak terlalu pahit juga. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kopi instan aja yang dipakai juga nggak apa-apa sih. Nah, cuman ini untuk menetralisir aja, aku tambahkan pasta mocha ya. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa kita pindahkan ke plastik segitiga ya. Kemudian ini nanti bakal kita simpen di kulkas biar nanti tuh dia agak dingin. Kemudian ketika dibuat itu enggak terlalu meluber. Nah, kita siapkan dulu untuk bahan biangnya. Di sini aku pakai air, kemudian ragi instan dan tepung terigu yang protein tinggi ya. Ini kita aduk-aduk sekadar tercampur gini aja, kemudian didiamkan sekitar 1 sampai 2 jam. Nah, kalau udah mengembang seperti ini siap kita masukkan untuk adonan rotinya ya. Di sini kita pakai kuning telur. Aku pakai kuning telur 1 aja ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semua. Nah, setelah itu kita tambahkan susu cair yang dingin. Jadi susu cair dingin itu untuk menetralisir suhu ya. Kemudian tambahkan lagi tepung terigu sisanya dan masukkan juga susu bubuk ya. Oh iya, di sini harusnya ada gula juga, tapi aku tuh lupa masukin gula. Nah, kemudian masukkan mentega dan garam dan aduk ini sampai kalis. Jadi kita nggak pakai mixer ya teman-teman, cuman aduk-aduk sebentar aja gini, kemudian digitukan dan didiamkan dulu sebentar adonannya, hanya supaya sampai benar-benar kalis aja sih, jadi nggak sampai mengembang banget. Nah, kalau udah kayak gini adonannya berarti ini udah siap kita pindahkan ke alas kerja. Jangan lupa alas kerjanya diolesi dulu dengan minyak, tangannya juga diolesi minyak biar nggak lengket ya. Nah, kemudian ini kita bagi-bagi adonannya. Kalau buat dijual itu kalian bisa bagi pakai timbangan ya. Di sini aku bagi adonannya jadi sekitar 24 biji dan per daknya itu aku timbang jadi 40 ya, 40 gram. Nah, ini siap kita bulat-bulatkan. Ini kita round, kita bulat-bulatkan. Jadi permukaan yang kasar itu kita masukkan ke dalam dan permukaan halusnya yang kita jadikan di atas. Nah, ini udah kayak gini bentuknya. Kita masukkan fillingnya atau isiannya. Di sini pakai mentega asin ya. Jadi bukan mentega tawar.
Kalau kalian mau wangi banget, kalian bisa pakai butter ya, karena khasnya roti O atau roti boy itu dia wangi butternya itu yang semerbak banget. Cuman karena aku nggak punya butter, aku pakainya margarin ya. Kemudian ini kita diamkan dulu aja sebentar. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, baru setelah itu kita kasih topping yang udah kita masukin ke dalam plastik segitiga yang kita taruh di kulkas itu ya. Kita toppingnya muter-muter kayak gini. Nah, bisa juga sampai penuh adonannya itu, jadi kalau lah meluber nggak apa-apa, karena nanti juga enak ya itu kriuknya. Nah, ini yang udah mateng bener-bener kriuk, jadi masih panas itu kriuk ya, tapi karena ini udah dingin dan di sini juga lagi dingin ya di tempat aku, jadi dia nggak bisa pecah gitu atasnya tuh. Cuma ini tuh udah pas menurut aku, dan ini tuh udah berhasil cocok menurut aku untuk dijual ataupun dikonsumsi di rumah aja sih. Jadi buat teman-teman yang mau boleh pakai resep ini ya. Selamat mencoba. Terima kasih udah nonton.